Bermula Adam diciptakan dari campuran tanah hitam dalam surga 7 pangkit Taman Eden Allah namakan. Kabunan indah tiada bandingan malaikat Ridwan panjagonyo. Hidui Adam terasa canggung ili lalu mu dia tak singgah duduk de indak bapa rintang tagak de indak bapa menan. Surga rasa kuburan. Lah sampai semangga malam memintanya pada Allah memohon bagian yang satu. Rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku jodoh yang baik, bahwa sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi jodoh. Untuk tiba bagak mendatang kuku ayam balai sebuah kician murai menjagokan. Soto tersintak Nabi Adam dicari orang lalu duduk di junjuran. Rambut panjang tagerai memandang jo sudut mata. Tagarak tangan Nabi Adam hendak menjamah, Siti Hawa datang suara mengatakan, hai Adam khalifatullah, diharamkan sentuh menyentuh sebelum nikah menghalalkan. Allah bana ni menikahkan, Jibril menjadi wali, syahadat kaganti mahar, barulah asah rumah tangga. Walaupun surga jo isinya milik Adam jo Siti Hawa, tapi ada suruhan, ada pula balarangan. Balarangan memakan buah khuldi, buah sajarah di surga. Delama umbu ibili Adam tamakan di pantangan. Di awal telur habi membuang setiap bulan, di Adam sanggorangkungan tasakik menjadi jakun, itulah hukum keduanya. Kaduanya diusir dari surga indak bakain salai banang. Nyato di barat Nabi Adam, iyo di timur turunnya Hawa, cari mencari kaduanya musim pabilo kabatamu. Di Allah sangat pengasih, di Tuhan sangat penyayang. Ditamukan juga di tanah Arab nembah nama Bukit Jabal Rahmah di Arafah Patamuan. Adam Nabi pertama, Idris Rasul kedua, Nabi Muhammad menyudahi. Nabi Muhammad pengulu kita kiramat Makkah jo Madinah, kiramat dunia jo akhirat, kiramat lalu sampai kini. Menerima wahyu dari Allah, tampik meniru manuladan kajadi contoh salamonyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Fusikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali nikmat kesehatan, dan kedua nikmat kesempatan, dan ketiga nikmat iman, dan keempat nikmat umur yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, sehingga masih dapat kita hadir dalam ruang masjid pada malam kini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Jadi dituntut kita untuk banyak bersalawat ke Rasulullah, supaya nanti kita dia memasar diberikan syafaat ataupun pertolongan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu belum pernah dahulu memerintahkan kita iaitunya untuk bersalawat. Namun Allah yang dahulu bersalawat ke Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi
sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya, maka semakin bertambahlah keselamatan mereka. Jadi kalau kita banyak bersalawat kepada Rasulullah, maka keselamatan kita akan diberikan hidup di dunia, dan untuk menempuh perjalanan nanti yang akan kita tempuh, iaitunya menghadapi alam-alam berikutnya. Untuk apa kita dituntut untuk datang ke masjid untuk mempelajari Al-Quran? Kerana dunia itu tempat beramal. Di kalau kita ingin beramal di dunia lah tempat. Akhirat itu tempat berhisap. Jadi kalau lah tiba di akhirat tak ada cerita beramal, berhisap aja satu. Hisap artinya dihitung satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita nanti kita sebut tiba sampai di akhirat. Di dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisap. Siapa yang banyaknya beramal di dunia, makanya akan dimudahkan iaitunya di waktu berhisap, di waktu sampai dia memasarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taurikan pengajian kita. Potong kita kaji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Itu pengajian apa pertama. Malam kini kita lanjutkan Maliki Yaumiddin. Ada ulama yang mengartikan Maliki Yaumiddin itu berkuasa pada hari agama. Dia tak salah. Artinya agama lah yang menentukan kita baik buruknya kita nanti setelah berpulang, setelah kembali kepada Allah. Kalau kita tak mempunyai agama yang benar di dunia, sehingga kita nanti tidak akan selamat menempuh perjalanan yang panjang. Juga ada ulama mengartikan berkuasa pada hari kemudian. Kalau kini masih ada yang mengatakan manusia itu inyo yang berkuasa. Ku ambu yang berkuasa, ku sama bapak ambu membeli dulu ambu berkuasa siko. Tetapi kalau hari la kiamat, lihat doa kuasa kita. Dado kuasa awak le sehingga dihancurkan dunia itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncang bumi dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi pun mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Wa qalal insanu balaha, berkata manusia, apa yang terjadi pada bumi ini? Bertanya manusia, masih ada manusia itu yang menyaksikan datang kiamat besok. Bi annaka rabbaka awhalaha, dengan itu perintah daripada Tuhanmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum didatangkan kiamat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kiamat kubra, marilah kita iaitunya untuk tetap berbuat amal kebaikan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan titipkan nikmat sehat. Syukur itu ada ampek baginya. Syukur secara syariat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan anak TK pun pandai mengucapkan itu. Kemudian harus kita tingkatkan syukur secara terikat, membawa nikmat yang dihagia di Allah itu ke jalan Allah. Dihagia kita mata kita calikan kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran. Dihagia kita telinga kita dengarkan kepada ayat-ayat Allah, kepada kebenaran Allah. Didengarkan ke pengajian. Kemudian syukur secara hakikat, iaitunya merasakan nikmat yang dihagia seketik itu banyak. Ada kita kadang terbalik kau. Dan banyak tu terasa seketik dia awak. Padahal yang dituntut merasakan nikmat yang dihagia seketik itu banyak. Mungkin harta kita seketik diberi oleh Allah, tetapi kesehatan lah berapa lama kita dihagia Allah. Dia lah banyak nikmat Allah yang kita pakai. Syukur secara makrifat, selalu merasa di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan syukur tingkik kampek tadi, selalu merasa dipandang oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, sehingga rasa dan ado di hati kita tadi diolah rasa itu, seolah-olah kita selalu dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disampaikan dalam hadis kudus oleh Allah,
antal budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kalian beribadah kepadaku, kata Allah, beritikadlah kalian bahwa kalian sedang memandang aku. Lebih bisa kita memandang Allah? Tidak. Dan beritikadlah dalam hati kalian bahwa aku sedang memandang kalian. Kalau kita rasakan itu, rasa itu seolah-olah dipandang kita oleh Allah. Orang yang dipandang itu kan tertunduknya, tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa hina di hadapan Allah, merasa tak berharga di hadapan Allah, merasa tidak ada daya dan upaya seketik pun kecuali hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Di Maliki Yaumiddin, berkuasa pada hari kemudian, juga boleh artinya, ada ulama yang mengartikan berkuasa pada hari agama, juga ada ulama yang mengartikan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita cari dalam terjemah itu, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Namun ada yang lebih tinggi maknanya di situ, artinya hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Kalau hanya itu lihat yang lain itu, tidak ada yang lain, hanya kepada Allah kami menyembah, kepada engkau kami menyembah. Jadi kita harus tentu dan kita siapa yang kita sembah, siapa yang menyembah, di mana kita tegak menyembah, apa yang kita persembahkan. Siapa yang awak sembah? Allah. Sifatnya laisa kamislihi syai'un, tak serupa dengan apapun. Itu yang kita sembah. Menyembah itu apa tu? Menyembah artinya menyanjung, memuji, meninggikan. Kalau kita dari dalam kalau montasiye kita kau mau orang pai bahasa Mondo kan menyembah datuk dak. Datang sembah sepatah, tuk pendukung datang sembah sepatah. Sambah sujud ke pangulu sabarik bungkan yang piawai naracul luri mandaun tidak bersibak je basisih. Dari ujung sampai ke pangka, dari tengah sampai ke tepi, ke tampai ambung mantarkan sembah. Ko indak teratuk timbau gala, ko indak tersabik tabilang tua, penganti peratuk pimbau gala, penyabik pambilang tua. Kerilahan sajo ambo minta. Gantang panu cepat balanjung suka tananak minangkabau. Jo maaf samba dian jung uku jo jangku ko talampau. Kalilawa di pulau rimbangan nak uso matirang dabih. Ko gawa minta ditimbang ko doso ampunan labih. Malulah badan diri amboko. Alim bukan, ulama pun bukan, pangana bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Kan itu yang menyembah penghulu. Kita tinggikan, kita sanjungnya. Kalau menyembah Allah itu bukan itu. Bukan kita, artinya bukan kita dengan menyanjung, meninggikan apa. Tetapi dalam salat itu kita menyembah, menyanjung Allah. Allahu Akbar. Kita besarkan Allah. Allah maha besar. Yang lain kecil, ketek. Dadu berharga dibandingkan, kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah segala sesuatu tadi. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia ini kecil dalam pandanganmu. Masalah hidup. Kalaulah besar Allah dalam hati kita, masalah hidup tu merasa ketek dia awak. Sebab seluruhnya dari Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian kepada setiap manusia itu untuk apa? Supayanya bisa meningkat imannya, untuk meningkatkan kepada yang lebih tinggi lagi. Diujilah manusia itu dalam menjalani kehidupan di dunia. Di siapa kita sembah? Allah. Lalu siapa yang menyembah? Yang menyembah yang sebenar-benar diri kita tadi. Lidah kita mengucapkan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sungguh besar Tuhan dan puji-pujian yang banyak baginya. Kami bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi karena condong kepada agama yang benar.
aku berserah diri hanya kepadanya, dan tidaklah aku termasuk kepada golongan orang yang musyrik. Inna solati, bahwa sesungguhnya solatku, wa nusuki dan segala ibadatku, wa mayahya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Jadi ibadah, hidup, mati miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bapa yang sebenar diri itu yang menyembah Allah, kono itu yang bisa berhubungan dengan Allah. Kalau nan jasad ikonya tak bisa berhubung dengan Allah. Itu salat itu qalbi, zikri, kan itu hukum salat. Hukum qalbi, krojo hati mengingat, zikri krojo lidah, fi'li yaitunya krojo badan kita duduk tegak. Karena bapa dia bisa berhubungan ruh itu dengan Allah, karena ruh itu dahulu dari Allah. Yang badan itu hanya berasal dari setetes air yang hina. Lihat tahu kita asal kejadian kita. Inna khalaqnal insan, kecaklah bahwa sesungguhnya aku ciptakan manusia itu min nutfatin, dari sperma amsajin yang bercampur. Itulah asal kejadian kita. Asal kejadian kita bukan dari tanah. Kalau sesudah Nabi Adam, kalau Nabi Adam alaihissalam berasal dari saripati tanah yang berada dalam surga. Laba bentuk, laba rupa di surgonya tabar yang kandak dari Allah. Jibril melakukan. Dia tiupan roh nembat pertama mangko baseraklah tubuh Adam. Tak bisa tubuh Adam menahan roh tadi. Maka diambillah nyobasi, dilantakkannya ke badan. Dek panjang malah basi bala biasa pengganggaman. Dek bosi nan tinggalnya nak minum dengan makan. Kok darah kan nyo minum, daging kan nyo makan. Kok urek kan kiliran, kok tulang kasandaran. Bakatola Jibril dengan wahyu dari Tuhan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah beserta kamu dimanapun kamu berada, dan dia Allah Maha melihat apa yang kamu amalkan. Dek mandonge kata tadi basi takut minum makan, nak nyo jale, nak nyo nyata jadi aye kasudahan. Tapi itu ditambah itu. Itulah yang taruka, hati-hati melakawan. Jika mati lah di situ, maka karam lah di jalan. Kok tak dapat dan dicari karena rako lah nyo badan. Diteruka nama itu. Itu penciptaan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita sesudah Nabi Adam alaihissalam bukan berasal dari tanah, tetapi berasal dari saripati makanan dan dimakan di durang ibu bapak kita. Diletakkan di tulang sulbi bapak. Di situ asal kejadian kita. 40 hari dalam rahim banamu air. Kemudian 80 hari darah. 120 hari darah daging. 180 hari si budak. Lama jadi ugang gitu. Laba bentuk, laba rupa dalam rahimnya tabaryang. Indak saki, indak ponyang, indak hino dengan malu. Laba utak, laba bonak, laba limpu, laba jantung, laba empodu, laba urik, laba darah. Tetapi alun hidup leh. Bapa alun hidup. Kerana alun ada roh. Yang menghidupkan kita roh yang sebenar diri tadi. Ada ulama menyampaikan nama itu Muhammad. Kalau terang kita tak Muhammad. Ada dinamakan diri sebenar diri, itu juga itu. Ada dinamakan ruh. Bapa dinamakan Muhammad. Karena itu tak pernah baduto tu kalau yo tu. Kalau kita mendapat HP tengah jalan hanya di dalam apa je? Kurang dan punya kan itu ya tak? Itulah yang datang dari Muhammad tadi. Muhammad artinya terpuji. Kata kadim, kata dahulu, kata kemudian, kata bacai. Itu kadim tu pertama tu datang di Muhammad. Kalau nak menyuruhan kita kau dapat pada Facebook. Itu datang dari nafsu. Kemudian akal akan berusaha supaya nak jangan nampak di orang barang tadi. Yang datang pertama itulah yang datang dari Muhammad tadi. Baru sampai bulan yaitunya 180 hari ditajalik, ditiupkanlah ruh ke jasad kita tadi. Sebelum ditiupkan roh ke jasad kita, ditanya roh itu oleh Allah. Alastu bi rabbikum, tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab dari roh kita di situ,
Qalu bala syahidna, sungguh benar, sungguh nyata engkaulah yang Tuhan kami. Kullu mauludin ala fitrah, setiap anak dilahirkan dari perut ibunya lah mambo bekalnya lah mambo iman. Alun Islam gitu lah layak ke dunia wa alun Islam lah bau Islam, tetapi yang iman itu secara hakikatnya lah ada di setiap diri kita tadi. Jadi pengajian itu bukan membuat iman baru, membuat iman baru, tetapi menumbuhkan iman adalah ada dalam hati kita tadi. Lah sampai 9 bulan lahirlah ke dunia. Sampai 9 bulan lahir ke dunia. Setiap anak yang dilahirkan dari perut ibunya pastinya menangis. Kalau normal. Apa yang ditangiskan? Lah mulainya mencari dunia. Lah mulainya lupa kepada Allah. Lah diagi kita susu di ibu kita. Lah dua kita ingat Allah susu. Kemudian lah diagi kita makan, lah tiga kita ingat. Sesudah itu lah diagi kita pakaian lampe. Lah beristri, lah bersuami, lah beranak, lah bersawah. Lah penuh hati kita di dunia tadi, sehingga tidak tembus dalam salat memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penuh di dunia. Mahwa dunia, apa yang dunia itu Rasulullah? Masih wallah, selain daripada Allah itu adalah dunia. Dunia selain daripada Allah tadi. Aku lah ni kita buat diulang dari ibu kita, dari bapak kita diazankan atau diiqamahkan, diingatkan kembali. Diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita cari dalam kehidupan. Kita cari dalam zikir, kita lakukan dalam salat, biasakan dalam hidup sehari-hari. Kita sudahi nanti, iaitunya janji kepada Allah itu, tak kalau kita akan berpulang, iaitunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janji arek kalau mungkin, sumpah sati kota langgar, maka diagilah laknat manusia itu di dunia akan disesu, di akhirat nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kolah yang harus kita usahakan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Dia yang menyembah kepada Allah itu yang sebenar diri kita tadi. Lidah kita membaca apa-apa dalam salat tadi. Kemudian badan kita rukuk, tagak, sujud. Yang ruh kita menyembah kepada Allah, terhubungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang bisa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia siapa yang kita sembah? Allah. Yang menyembah yang sebenar diri kita tadi. Apa yang kita persembahkan kepada Allah? Iman, Islam, tauhid, makrifat. Iman kita persembahkan kepada Allah. Kalau imanlah sering kita sabit itu tasbiqu bil qalbi, pembenaran hati, wa iqra bil lisan, diucapkan dengan lidah, fil amali yarkam, beramal anggota tubuhnya. Tetapi juga ada iman itu tiga tingkatnya. Pertama, iman mubtadi. Iman mubtadi itu iman permulaan. Asolat lah nak masuk awak ke surga besok. Akan itu kita kanak lah. Kalau masih itu salat kita lah berumur, berarti iman kita iman mubtadi. Iman permulaan. Kemudian kita tingkatkan ke iman mutawasit. Lah mulainya mencalik kekuasaan kebesaran Allah. Malam kini kalau ada orang yang mengoton kita tak jadi mengaji di masjid kini, lemu kita berubah. Lemu kita mengoton tidak pagi esok. Tidak lah. Kalau terbukti dia kita iman mutawasit itu dalam membuktikan kebesaran Allah. Aku yang disampaikan dari Nabi, di akhir zaman banyak anak-anak beruban. Umurnya 50 tetapi salat mengharap surga dan takut di neraka. Di bapa salat kita. Ingin sesuatu, dekatilah yang punya sesuatu. Ingin surga, dekati yang punya surga, Allah. Takut di neraka, dekati yang punya neraka, Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang disampaikan dalam syairnya, iaitunya Rabi'atun Adawiyah. Wahai Allah, kalau aku salat karena surgamu, tutup surgamu daripada aku. Kalau aku beribadah kepadamu karena takut di nerakamu, tutuplah, bukakan pintu nerakamu. Tetapi sekali-kali jangan engkau berpaling daripada aku, wahai Allah, karena aku rindu kepadamu. Kalaulah ada kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita salat,
akan datang rasa itu ke setiap pribadi kita. Tu ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi tak? Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang hanya dikatakan orang beriman apabila disebut Allah gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Arti tawakal, berserah diri, menyerah total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang diakui keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kita persembahkan iman pertama. Kemudian Islam. Islam itu artinya kedamaian. Islam itu diambil dari nama Allah, Allah As-Salam, Allah yang Maha Selamat. Diturunkan dari yang Maha Selamat Allah, disampaikan kepada yang selamat, malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada orang yang mampu menyelamatkan, Rasulullah, dan Rasulullah menurunkan ke kita yang ingin diselamatkan. Jadi kalau kita ingin diselamatkan, kita akan tetap belajar Al-Quranul Karim. Damai dengan Allah, damai dengan diri, damai dengan alam sekitar, dan damai dengan manusia. Itulah yang Islam. Pertama, damai dengan Allah. Orang yang bisa menjalankan tuntutan hati nuraninya, orang yang bisa menjalankan perintah Allah, itulah mulanya damai dengan Allah. Damai dengan diri, orang yang bisa menjalankan tuntutan hati nuraninya tadi. Siapa yang mengatakan wirid itu kerja salah itu? Dado, tetapi tidak bisa datang. Apa? Karena di dalam masih berlawan di dalam tadi. Kemudian damai dengan alam sekitar. Yang patut dibunuh, yang patut dibantai. Kemudian damai dengan manusia, orang yang bisa memaafkan kesalahan manusia tadi. Sebesar apapun kesalahan orang kenyo tetap memaafkan. Kita lihat sejarah Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, dilempari Nabi, patah giginya, berdarah pelipis matanya. Pailanya di suatu bukit, datang malakul jibal ke Rasulullah, malaikat penjaga bukit. Wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk mengangkat bukit Taif ini, akan aku timpakan kepada masyarakat Taif, mati mereka semuanya. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ilaika daskudang fakuat wakillahillati wahwani bainanas. Wahai Tuhanku, kepada Engkau sajalah aku katakan kelemahan diriku, bahwasanya aku hina di tengah-tengah mereka. Ada dendam di Rasulullah. Tak ada seketik pun rasa dendam dalam hati Rasulullah tadi. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, berusahalah kita untuk menghilangkan rasa dendam, rasa dengki, rasa merasa yang tidak baik, kita hilangkan dari hati kita supaya kita nanti selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia siapa yang menyembah, yang kita sembah Allah. Yang menyembah yang sebenarnya diri, yang kita persembahkan iman, kemudian Islam. Yang ketiga tauhid. La ilaha illallah itu kan kalimat tauhid. La ilaha dinamakan itu nafi, ha illallah dinamakan isbat. Tauhid itu kita betulkan dalam kita kehidupan. Kalau di Makkah dulu yang diajarkan oleh Rasulullah 30 tahun di Makkah, tauhid dipelajari dulu. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Allah yang tahu maksud dan tujuannya. Demikian kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa, yaitunya orang yang beriman dengan yang gaib. Apa yang gaib? Sesuatu yang ada tetapi tidak berwujud, itulah yang gaib. Surga neraka itu ada gini tetapi belum berwujud. Malaikat maut itu ada tapi belum berwujud. Bila berwujud kita lah sampai ajal kita barulah nampak kita nanti malaikat maut itu datang ke kita.
Allah itu maha gaib. Jadi beriman dengan yang gaib dulu, baru kita salat. Kalau Rasulullah dulu. Di situ terkandung pertama tauhid rububiyah. Rububiyah artinya segalanya dari Allah. Harus kita betulkan ini. Penyakit dari Allah, sakit dari Allah, miskin dari Allah, kudrat dari Allah, sama dari Allah, basar dari Allah, hayat dari Allah. Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di dunia itu dari Allah. Dan kemudian uluhiyah, segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betulkan tauhid kita. Rububiyah segalanya dari Allah, uluhiyah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapa kembali itu. Kembali kita nanti, badan kita kembali kepada tanah, ruh kita kembali kepada Allah. Akulah yang kita cari untuk selamat ruh itu kembali kepada Allah dengan pengajian yang bersumber dari Al-Quran ataupun sunnah ataupun hadis yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'rifat. Ma'rifat itu pemberian Allah. Ma'rifat artinya pengenalan. Semakin kenal kita dengan Allah, semakin khusyuk kita dalam salat. Cara mengenal Allah itu kita pelajari 20 sifat Allah. Kemudian kita pelajari 99 nama-nama Allah. Mulailah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh para ulama, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Tanpa kita, kalau kita tidak kenal dengan Allah, kita akan sulit nanti untuk mendapatkan rasa ketika kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lah kita persembahkan itu di mana kita tegak menyembah? Di alam kesucian. Pertama yang kita sucikan badan awak. Dari atas godang kita mandi wajib, dari atas ketek beristinja. Kalau tak suci kita lebih boleh kita salat. Tidak. Kemudian mensucikan akal dan pemikiran dengan ilmu dan hikmah. Kita ilmui Al-Quran, kemudian dapat hikmahnya kita, akal kita mulai menjadi suci. Mensucikan darah daging kita dengan perbanyak sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian rezeki yang kami berikan kata Allah, nafkahkanlah. Sebab darah daging kita berasal dari harta yang kita punya. Kalau darah daging kita masih kotor, masih ada yang haram kita makan, aku yang disampaikan dari Rasulullah, ahyumanah bata min haramin fanharu aulabi. Darah daging yang tumbuh daripada yang haram, nerakalah yang pantas untuknya. Kalau kita sedekahkan harta kita sehingga harta kita menjadi suci, darah daging kita juga akan menjadi suci. Kemudian mensucikan hati dengan perbanyak zikir, dengan perbanyak membaca Al-Quranul Karim, sehingga hati kita akan menjadi suci. Itulah jalannya. Baca bapa cara mempersembahkan ke Allah iman, tauhid, ma'rifat tadi. Kita kumpulkan ilmu yang ada di kita tadi. Lah sekian lama pengajian, ya Allah, hanya ikut ilmu yang dapat yang akan bisa dibawa untuk kembali kepada Engkau. Kita adukan kepada Allah. Allah itu tak dapat kaji itu yang diminta ke kita. Tetapi minat kita tinggi ke pengajian tadi. Kalau dapat pandai penyampaian berceramah gitu, bukan itu dituntut. Tetapi ada minat kita untuk datang. Walaupun pengajian itu alun dapatnya nawa, Allah tahu kita masuk dapat, lun dapat kaji tadi, berarti kita lah ada ilmu awak. Kalau kita merasa alun, kita akan berusaha untuk datang kepada pengajian. Kerana dunia itu sesaat, tak lama di dunia tadi. Kemudian barulah kita bawa bekal itu untuk menempuh perjalanan alam kubur telah menanti kita itu. Kemudian pada masyar, daripada masyar ke mizan, dari mizan ke sirat, barulah surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah panjangnya perjalanan dan akan kita tempuh setelah kita iaitunya meninggalkan dunia. Di hanya kepada Engkau kami menyembah,
dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Kalau pergi kita ke dokter apa cara? Sampaikan ke Allah di rumah dulu, ya Allah, berilah dokter itu kemampuan untuk menyembuhkan penyakitku. Berarti kita minta ke Allah dulu. Dia hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Leton tu dek kita jalan pulang, atau dek kita minta je ke Allah. Jalan itu kan mengantarkan kita kepada suatu tujuan. Kan itu jalan itu benar, mengantarkan kita ke tujuan. Tujuan kita di dunia kan? Tidak, hanya kita singgah sesaat di dunia. Berhenti kita sesaat di dunia 60-70. Untuk apa? Untuk menempuh perjalanan yang panjang. Itu disampaikan dalam pengajian itu. Quran itu baumpama kayu godang di negari tanaman Allah je Muhammad. Bapilih enggo di situ wasa burak dunuri ketiga buru rambayan. Kampe berhenti dagang lalu dagang menuju ke akhirat. Kita kok berdagang di dunia. Anak dagang kita. Jadi habis jatah di dunia, kita akan masuk ke alam kubur. Lah ditetapkan ajal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal, kata Allah, tiap-tiap umat itulah ada batas ajalnya. La yastakhiruna sa'ah, apabila datang ajal kepada mereka, sedetik pun tidak bisa minta dimundurkan. Wa la yastaqdimun, dan sedetik pun tidak bisa minta dimajukan. Lah tiba ketetapan ajal itu nanti ke kita, sehingga kita tidak akan bisa minta sesaat ditangguhkan, tidak bisa. Sebelum datang ajal itu ke kita, marilah kita bersiap menanti datangnya kematian. Kalau kematian itu tidak kedatang nanti ke setiap pribadi kita. Akulah usaha kita supaya kita nanti selamat dan tetap kita belajar Al-Quranul Karim. Berapa kali kita minta dalam salat yang fardu ihdinas siratal mustaqim? 7 boleh kali dah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, supaya dapat jalan nanti selamat kembalinya kepada Allah. Akulah yang kita minta. Al-Fatihah itu sebagian doa dan sebagian puji-pujian, sebagian doa. Puji-pujian dan doa, itulah isi Al-Fatihah. Itulah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita salat, kita berdialog dengan Allah, kita berdoa kepada Allah, kita memuji Allah ketika kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Untuk apa? Untuk bisa kita tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di salat itu tubuh zahir kita juga kan sehat di salat tadi. Lah salat kita subuh, dari salat subuh ke zuhur lah berapa jam itu? Berarti jantung kita tetap katanya memempah. Kalau sujud kita ke zuhur, ondah jantung kita tadi. Kalau orang yang rutin salat tadi, orang yang merasakan salat tadi, tubuhnya akan menjadi sehat. Salat itu sumber keuntungan. Bisa untung di dunia, sehat badan, dan bisa untung di akhirat. Yang paling pertama dihisab nanti salat. Inna yuhasabu abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama dihisab pada hari kiamat di seorang hamba salat. Iza sholahat salat zahira amali, apabila baik salatnya maka baiklah seluruh amalnya. Apabila rusak salatnya maka rusaklah seluruh amalnya. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Di salat itu sumber keuntungan. Salat itu supaya kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung diperintahkan Rasulullah Isra dan Mi'raj untuk apa? Untuk mendapatkan yaitunya sempurnanya salat yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Itulah tugas kita di dunia, untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim,
tunjukilah kami jalan yang lurus. Untuk mendapatkan jalan itu, petanya ilmu petanya. Kalau tiap nagori itu kan ada peta dia orang. Kalau peta jalan pulang kepada Allah, ilmu. Kalau kita tak tahu dengan ilmu, payah pulang besok. Sulit kita nanti pulang. Yang kan pulang itu kan yang sebenar diri, yang kan itu akan kembali ke Allah. Kalau nyala tergantung kepada dunia, lah terlalu cinta kepada dunia, sehingga tidak akan bisa nanti selamat kembali, akan mati dengan dunia besok. Kedatang nanti di waktu kita akan mati tadi, iblis itu ke kita sebentuk anak, sebentuk bapak, sebentuk cucu. Lah tiba malaikat maut ke kita, datang iblis tu, wahai ibu dengan bapa atau anak dengan cucu, hawi tak tertanggung dak kita nanti, dituangkan lawi kampungan awak masuk ke koyang dak awak, bitu dak tertanggung dak kita hawi nanti, lapar dak tahan dak kita, litak pawi tadi, datanglah iblis terangau dak kita dibuni-buni na ye depan ke telinga kita, wahai ibu dengan bapa atau anak dengan cucu, air kolekan diminum, nasi kolekan dimakan, namun semantang pun itu duakan Tuhan yang satu, dutokan Nabi Muhammad. Kau mati kita makan itu, mati dalam keadaan kafir. Apa bisa kita tolak iblis itu supaya kita tak terperdaya? Dengan perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan zikir-zikir selama kita menjalani kehidupan kita di dunia, sehingga iblis tidak bisa masuk ke dalam hati manusia. Dalam hadis kudus Nabi menyampaikan, Allah menyampaikan, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Man qala la ilaha illallah hisni, berarti siapa yang membaca la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Kalau dalam benteng kita lebih bisa iblis masuk. Tidak. Itulah yang harus kita usahakan, kita bentengi roh kita tadi, diri kita, dengan perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di waktu nanti kita akan berpulang itu, kok lidahnya lah kolu, talingonya lah pokak, kok matonya lah rabun, kok kudoratnya lah habis. Tetapi ada hadis Nabi menyampaikan, man qala la ilaha illa dakhala jannah, barang siapa yang mengakhiri kalam dengan kalimat la ilaha illallah, masuk dalam surga. Tapi lidah la qalu pula, apa cara tu? Jadi yang kalam itu sebenarnya bukan lidah. Di dalam kitab disampaikan oleh para ulama, inna kalamu la fil fuadi wa ju'illa lisan fuadi dalila. Bahawa sesungguhnya kalam itu terletak di dalam fuad, diciptakan lidah hanya untuk mengungkapkan apa yang dalam fuad tadi. Dia ada hati kita tu sampai biliknya, pertama sekali kulub nama. Kau kalau kulub ku masih berbolak-balik iko, kau yang kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik wa ala taatik, kokohkan hati kami atas agama engkau dan atas ketaatan. Atau kulub nama tu. Di kulub itu ada fuad. Di situlah kalam tadi terletak. Kalau kita inginkan pai kita kan berjalan gitu, kan tak di lisan kan urat di dalam. Di fuad itu ada lut yang memutuskan. Kemudian di lut itu ada sir, rahasianya Allah. Itulah bilik-bilik hati kita tadi. Jadi yang kalam itu terletak di fuad kita. Kalau Nabi kita di waktu zakratul maut, apa yang dibacanya? Kaifa ummati, bagaimana umatku. Namun yang kalamnya tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akulah dibaca kalimat la ilaha illallah di anak kita ke telinga kita. Lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah kepada orang yang akan mati la ilaha illallah. Dibaca di anak kita la zakratul maut kita, la ilaha illallah, sehingga kita balik rasa kita itu kepada ketika kita mengucapkan selama hidup di dunia. Artinya di situ nostalgia. Kita pernah bermudu puluh dulu lah, ada nyawa Ona Sutra menyanyi,
Kalau tak ada orang kita nyanyi itu lagu itu balik awak ke muda puluh oleh nostalgia nama itu. Seperti itulah orang yang tetap berzikir di dunia sehingga sampai balik kepada rasa yang diungkapkan selama menjalani kehidupan di dunia dan selamanya ketikanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang kita usahakan untuk supaya dapatnya jalan satu-satunya harus kita belajar Al-Quran. Al-Quran tariqal jannah kecil Nabi. Al-Quran itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an wadaqah. Barang siapa yang berpegang teguh pada tarikat ini, kata Allah, Al-Quran, akan kami tuangi air yang tidak akan pernah kering. Jadi kalau kita lah belajar Al-Quran, dah Allah habis Al-Quran itu kita kaji, tetap ada tarwi, akan diberikan air yang tidak pernah kering oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka itu. Apa itu nikmat? Nikmat itu pemberian Allah. Ada nikmat itu secara zahir, ada secara batin. Kalau nikmat zahir, harta, makanan, itu nikmat zahir itu. Nikmat batin, ilmu yang kita dapatkan tadi, itu nikmat batin itu. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka itu. Lah merasa indahnya beribadah, lah merasa ruginya tak dapat beribadah, lah merasa ruginya tak dapat pengajian. Itulah nikmat itu. Kalau nikmat harta itu kan kita tinggalkan. Nikmat yaitunya pemahaman itu, itulah yang kita bawa nanti menghadap Allah. Sebab seluruhnya itu kan kita tinggalkan. Isma sita fa innaka mayyitun, kata Nabi. Hiduplah sesuka hatimu, buatlah apa saja yang kamu inginkan, tetapi suatu saat kamu akan menjadi mayit, akan mati. Wa ma masita fa innaka mufarriku, beramallah kamu, nanti amal itu akan diberikan balasan oleh Allah. Amal baik dibalas dengan baik, amal buruk dibalas dengan buruk. Ahbib man sita fa innaka majziyun bi, cintailah apa saja yang patut kamu cintai, kata Allah. Disampaikan hadis kudus ke Rasulullah, tetapi ingatlah suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Ia akan berpisah kita di dunia, tak? Anak kita lah, kalau anak kita laki-laki sampai, itulah mulai kita ditinggalkan itu. Labi rumah tangga anak kita lah ditinggalkan awak itu. Kalau anak padusinya ambil umah pula, lah mulai kita ditinggalkan. Di dunianya lah mulai kita ditinggalkan. Lebih-lebih nanti di waktu lah berpulang kita, tak ada yang akan bisa menolong kita kecuali amal ibadah yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Jadi kalau kita calik berapa umur yang diberikan oleh Allah ke kita, berapa yang kita gunakan untuk ibadah. Kalau berumur kita 60 tahun, 50 tahun sebelum kita balik berakal, itu yang dicatat di Allah itu. Berapa tinggal lah? 45. Bekerja kita 8 jam sehari. Abi 2 tahun dek kerja, 20 tahun dek kerja 8 jam tadi. Berapa tinggal? 25 tahun. Kemudian tidur kita 8 jam malam. Abi puluh 20 tahun, tinggal 5 tahun. Dek makan kita, pai boleh kita, berjalan kita, abi puluh 3 tahun. Apapun yang tinggal lah. Tinggal lah 2 tahun, itulah ibadah yang kita bawa kepada Allah. Kita ingin masuk surga, sedangkan iblis satu kali berbuat salah dan surga dikeluarkan daripada surga. Kita tiap hari salah ingin masuk dalam surga. Capailah rahmat Allah, dapatkanlah ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, bahwa sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ridhomu dan surgamu. Didapat ridho Allah dari kita, kemudian akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala kepada orang
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka itu. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan jangan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka itu. Berapa banyak yang diminasakan nabi-nabi kaum-kaum yang telah terdahulu oleh Allah, ditenggelamkan umat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak akan datang bencana, kata Allah, selagi di tengah-tengah manusia itu, masyarakat itu masih ada yaitunya yang mencintai Rasulullah dan tetap berbuat amal kebaikan. Kecil Allah kepada malaikat, wahai malaikat Israfil, tunda kiamatmu selama 40 tahun. Kalau masih ada di dunia orang yang mengucapkan Allah, 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 aku menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah. Di tertahannya suatu bencana, tertahannya datangnya kiamat kubra, karena manusia masih banyak bertasbih memuji Allah. Subhanallah, kalimat tasbih, alhamdulillah, kalimat tahmid, la ilaha illallah, kalimat tahlil, Allahu akbar, kalimat takbir, ikolah yang kita ungkapkan di setiap kita sudah salat. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ungkapkan itu kepada Allah. Kita sucikan Allah. Jangan masih ada kita merasa Allah itu tidak berpihak ke kita, Allah itu tidak adil. Kita sucikan Allah. Sebab seluruh yang di bumi dan di langit itu bertasbih kepada Allah. Dan setelah hadir Allah menyampaikan Subhanallahi ma fis samawati wal ard, telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Kita baca subhanallah itu 5,000 sehari, tetapi kita masih menjangkal ke ketetapan Allah. Subhanallah kita hanya ucapan lidah, tidak keluar dari rasa yang paling dalam tadi. Jadi kita ucapkan subhanallah, kita berusaha menerima yaitunya ketetapan daripada Allah. Kemudian kalimat tahlil la ilaha illallah, ungkapkan itu. Kalimat tahmid, kemudian kalimat tahlil dan kalimat takbir. Kita besarkan Allah. Besarkan Allah tadi. Dado yang akan melebihi Allah. Seluruhnya itu tergantung di Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita aja Allah. Kalau Allah tak butuh ke kita, kalau tidak kita menyembah Allah, tak akan mengurangi kekuasaan Allah, tetapi kita yang rugi. Sebab hidup di dunia tadi ibarat kita berdagang, ibarat kita mencari bekal untuk kita bawa, yaitunya menempuh perjalanan yang panjang. Di jalan orang, janganlah jalan orang-orang yang murkai atas mereka itu. Waladhdallin, dan janganlah jalan orang yang sesat. Sesat itu dak jalan yang ditempuh, kan itu sesat dak? Dak jalan yang ditempuh. Arti pengajian itu yang tidak bersumber daripada yang benar itu dak nempuh jalan nama tu. Ada orang menuntut kaji dulu. Hai sahabat dan bapa Ali, Utsman, Abu Bakar, datanglah sudah 3 pada aku, 1 gorak, 2 gorik, 3 kudarat, berkat kelima la ilaha illallah. Ia bersumber dari Allah itu. Tidak, ilmu yang bersumber daripada Allah dari Al-Quran. Yang bersumber dari Al-Quran itulah ilmu yang bersumber daripada Allah. Termasuk Al-Quran itu bisa mengobat kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Menurunkan kami dari Al-Quran barang obat dan rahmat bagi orang beriman. Surah Al-Isra. Wala yaziduz zalimina illa khosara, dan tidak menambah apa-apa bagi orang yang zalim kecuali kerugian ataupun ruginya di dunia ataupun kesalnya mendengarkan pengajian yang bersumber dari Al-Quran. Dia bisa hati kita yang gundah gelana akan diberikan ketenangan oleh Allah apabila kita membaca Al-Quran. La taj'alli buyutakum kubura, kata Nabi. Janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah yang tidak ada baca Quran, tidak ada salat di rumah tadi, sama dengan kuburan rumah kita. Jadi jadikanlah rumah kita sebagai yang bercahaya, yaitunya rumah yang bercahaya
Fannawiruni, yang bercahaya, iaitunya diberikan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau di rumah tadi tetap membicarakan, membaca ayat-ayat Allah dan tetapnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di rumah itu akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan rahmat Allah, rahmat diberikan kasih sayang di suatu rumah tadi. Berusahalah kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan nanti sampai kepada negeri akhirat. Kalau kita ungkapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia keselamatan dan di akhirat keselamatan, hindarkanlah kami dari azab neraka. Kalau keselamatan dunia itu sesaatnya itu, sebentar. Keselamatan di akhirat, kolah keselamatan yang kekal dan abadi. Hidup bukan hanya sebatas umur, hidup yang kekal dan abadi, iaitunya hidup kita sesudah mati. Lah mati sesudah dibangkit demi masar, itu tak ada mati-mati awak setulah. Kekal kita selama-lamanya, iaitunya untuk mencari seluruh kebaikan dan keburukan kita. Kalau dunia aja ada, berarti Allah tidak adil. Kalau kita dizalimi di orang di dunia kini, jangan balik kita di akhirat ditimpa besok. Kan kita cari besok orang yang kita zalimi tadi. Itu Imam Ghazali menyampaikan, dosa yang paling sulit untuk ditabati, dosa seorang hamba kepada hamba. Berdosa bersalah kita ke kawan, tidak bisa istighfar itu. Istighfar kita, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak bisa kalau salah ke manusia, tak bisa istighfar. Bapa cara harus kita minta maaf kepada saudara kita tadi. Di maka oleh sebab itu, janguklah hati kita masing-masing. Bapa cara menjanguknya, pandang hati kita tadi. Apakah masih ada rasa dendam di hati kita? Apakah masih ada rasa dengki di hati kita? Kalau masih ada rasa dendam, rasa dengki, itulah nanti yang akan membuat kita tidak selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan kesalahan orang lain, itu yang akan membuat kita hadir dengan Allah ketika kita melaksanakan solat. La dakhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk dalam surga khatimur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim sekali seumur hidup, tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kesimpulan pengajian kita pada malam ini. Maliki yaumiddin, berkuasa pada hari agama, berkuasa pada hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan janganlah jalan orang-orang yang sesat. Amin, kabulkanlah. Itu kita dituntut kita membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali dalam kita melaksanakan salat yang fardu. Supaya apa? Karena di Al-Fatihah itu terkandung doa dan terkandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita malam ini. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ragu silakan bertanya.